Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal mingguan bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal mingguan untuk pair GBP USD dari tanggal 19 sampai 23 Desember 2022 ataupun minggu menjelang Natal. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal di GBP USD pada minggu ini. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita di GBP USD di minggu lalu ya. Seperti yang sudah saya katakan, hati-hati di GBP USD karena di harga 24335 kita ada resisten, support become resistant, dan benar aja ketika harga masuk ke area ini ya. Pas di hari ini merupakan hari Rabu ya. Dan juga saya sudah katakan di analisa teknikal mingguan itu hati-hati di minggu lalu karena berita mengenai GBP itu sangat banyak. Ya, di minggu lalu itu kan kita berita mengenai GBP itu berdasarkan analisa fundamental, kita ada banyak banget, dimulai dari GDP-nya, kemudian angka tenaga kerja, lalu ada angka inflasi, kemudian ada berita bank sentral, kemudian diikuti oleh manufacturing dan service PMI. Oleh karena itu, saya sarankan yang kemarin di trading di GBP USD harap berhati-hati pada saat di hari Kamis. Dan benar aja, pada saat hari Kamis, itu market sangat luar biasa wow ya, bisa saya katakan wow karena berdasarkan apa yang sudah saya katakan di analisa fundamental mingguan itu kan sudah saya katakan kalau the Fed itu dia bersifat ya, the Fed di sini bersifat hawkish kedua setelah ECB, dan selanjutnya sedangkan BOE itu bersifat dovish. Oleh karena itu yang terjadi di hari Kamis itu mengalami penurunan yang sangat besar jika dibandingkan dengan Euro USD. Euro USD masih tidak terlalu besar turunnya kan. Kalau dilihat ini di daily kita ada candle bearish engulfing yang dimana dia berhasil mengengulf hampir, bukan hampir ya, bisa dibilang 1, 2, 3, 4, 5 satu minggu ya. Teman-teman bisa lihat di sini di candle mingguan bahkan ya. Di candle mingguan teman-teman bisa lihat bahwa satu minggu sebelumnya pada saat awal bulan Desember itu berhasil di engulf, bukan ya, hampir berhasil lah bisa dibilang ya. Karena kita masih punya low di sini. Kita berhasil bukan kita, market itu sekiranya hampir berhasil mengengulf satu candle weekly di sini. Jadi candle weekly 5 Desember kemarin hampir dimakan semua oleh candle bearish weekly yang ada di minggu lalu. Jadi minggu lalu itu kita cuma bisa dibilang di hari Kamis ya, candle hari Kamis di sini berhasil memakan setidaknya 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 candle sebelumnya. Kalian bisa lihat di sini dari tanggal 8 Desember sampai tanggal 14 Desember itu kan 5 hari. 5 hari candle di sini. Saya hapus dulu deh. 5 hari candle di sini itu berhasil dimakan oleh satu candle bearish dengan power yang sangat besar. Ya. Karena seperti yang sudah saya katakan berdasarkan fundamental, BOE itu bersifat dovish, sedangkan USD ataupun the Fed itu bersifat hawkish. Oleh karena itu otomatis GBP USD akan turun karena berita fundamental pun seperti itu. Dan secara teknikal kalau dilihat kita ada double top di sini secara teknikal ya kan. Teknikal kita sudah ngebreak double top, kemudian meretest, kemudian harga turun. Secara teknikal jika teman-teman ada yang lihat. Dan secara teknikal juga harga 24335 menjadi area yang penting karena kalau dilihat ini menjadi area support, resistance become support yang belum ditembus oleh market. Dan sekarang area yang selanjutnya adalah jika dilihat untuk di GBP USD, area sekarang area yang penting untuk di GBP karena area ini ya, area ini area ini ya. Area ini menjadi area yang penting. Kenapa?
Kalau saya gambar secara trendline ya, trendline yang tadi, yang saya hapus tadi, harga sekarang berada di area trendline. Ya, lihat. Harga sekarang berada di area trendline dan walaupun kita sekarang masih dalam keadaan market yang bullish, ya kan? Berbeda nih dengan euro ya. Jadi untuk biasanya kan GBP USD dan Euro USD biasanya sama dengan euro, tapi untuk saat ini berbeda. Market structure-nya berbeda karena dampak daripada bank sentral. Jadi kalau dilihat market structure di daily di GBP USD sekarang kan masih bullish, ya kan? Dimana dia mulai kenaikan, koreksi, naik, koreksi, naik, koreksi, naik, dan koreksi. Koreksinya sekarang sudah hampir setara dengan support yang ada di sini. Jadi mana support ini merupakan sebelumnya adalah area resisten yang pernah terjadi di tanggal 24 November. Ya, ketika resisten ini terjadi dan ketika harga ini ngebreak, dia meretest area ini dan sekarang dia sudah ngebreak high sebelumnya yang di sini dan sekarang harga meretest support yang ada di sini. Nah, pertanyaannya adalah jika dia bisa ngebreak area ini, maka selanjutnya untuk di GBP USD dia akan bisa turun sampai sini dan saya rasa GBP USD akan bisa turun lebih lanjut karena kalau dilihat memang kita kalau saya lihat yang teman-teman belajar change of character juga seperti biasa ini ya apa namanya support di sini jika ini berhasil di break oleh market dan sekaligus trendline ini di break oleh market, maka GBP USD bisa turun sampai ke support selanjutnya yang ada di harga 19.075. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai teknikalnya lebih dalam ke time frame yang lebih kecil. Secara daily kita memang masih bullish ya kan, lihat pergerakannya masih bullish ya kan. Dan sekarang untuk di GBP USD berada di area kunci. Oke. GBP USD sekarang berada di area kunci. Dia apa? Sedang berusaha, bisa dibilang itu sedang berusaha mati-matian apakah dia bisa ngebreak atau tidak. Dan kalau dilihat lebih jauh lagi, jika dia bisa ngebreak area ini ya, karena kalau dilihat kita juga punya area supply, ini supply sangat jauh sih di atas sebenarnya. Kita punya supply yang sangat jauh di atas di sini. Di sini supply-nya ini sangat jauh sih sebenarnya. Jadi untuk sekarang untuk di GBP USD saya rasa kita bisa ambil posisi sell untuk saat ini. Ya, dengan syarat dia harus ngebreak trendline, kemudian dia bisa ngebreak area support di sini, yang dimana support ini paling rendah itu ada di harga 21086 ya, dan di area ini ya dari 21537 sampai di 21086. Jadi jika dia bisa turun break di bawah ini setidaknya sampai di harga ya pokoknya sampai ke bawah ya, candle H4 berhasil turun dan retest, teman-teman bisa ambil posisi sell dengan target sampai ke area ini. Kenapa di area ini? Karena area ini merupakan area demand H1 ya, di sini ada demand H1 yang dimana demand ini dari 19648 sampai di 19027. Jadi kalau dilihat di GBP USD saya rasa kita akan masih untuk ambil posisi sell jika dia ngebreak ke bawah. Dan gimana? Apakah kita bisa ngebuy untuk saat ini? Well, secara market structure iya kita bisa ambil posisi buy karena dia sudah membuat higher high dan sekarang masalahnya itu dia tidak membuat new higher low ya. Entah apakah di sini dia akan membuat new higher low, makanya area ini akan menjadi kunci ya. Jika di sini menjadi new higher low,
maka kita akan bisa ambil posisi buy. Tapi jika ternyata dia ngebreak area ini dan malah dia membuat new lower low, maka kita akan ambil posisi sell. Jadi berbeda dengan di Euro USD ya. Euro USD saya kan lebih prefer untuk buy, sedangkan untuk di GBP USD saya prefer untuk ambil posisi sell, tetapi tunggu konfirmasi. Karena sekali lagi di daily kita ada bearish engulfing yang sangat besar. Powernya di sini sangat besar di sini ya. Dia berhasil memakan 5 candle sebelumnya. Jadi hati-hati ya. Dan di A4 sendiri kita ada satu level resisten. Ini di harga berapa ini? Kalau dilihat ini, dilihat di sebelah kiri. Oh, tidak ada ya. Di sini kita ada satu level resisten ya di harga 22246. Jadi di area ini jika dia bisa ngebreak ke atas, maka saya rasa kita bisa ambil posisi buy secara singkat banget sampai ke area ini, karena di sini kita ada satu area supply di H1 ya. Jadi kalau dia bisa naik ke atas, dia harus ngebreak ini dulu. Ini harus di break dulu, baru dia bisa naik sampai sini. Seperti itu ya. Jadi teman-teman yang trading di GBP USD, kalau secara berita kita di minggu ini nggak ada berita. Jadi pure kita akan melihat pergerakan GBP USD berdasarkan teknikal. Jadi hati-hati untuk di GBP USD ya. Market sekarang berada di titik kritis. Apakah dia akan melanjutkan tren bullishnya atau dia akan berubah ataupun change karakter menjadi bearish ya. Hati-hati yang trading di GBP USD karena sekali lagi harga sekarang berada di area support, yang dimana support ini merupakan area kritis daripada GBP USD. Oke, jadi sekian aja untuk analisa GBP USD pada minggu ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa teknikal mingguan minggu depan. Bye-bye.